Selamat siang, jemaat Tuhan yang terkasih. Kita akan kembali di dalam pendalaman Alkitab pada kesempatan siang hari ini. Sama-sama kita mau uh, belajar akan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk pimpinan penyertaan-Mu yang boleh menyertai kami sepanjang hari yang sudah kami lewati. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan belajar firman Tuhan dan merenungkannya dalam kehidupan kami lewat pendalaman Alkitab pada kesempatan siang hari ini. Berkati hamba-Mu dan berkati kami semua, kiranya kami bersama-sama bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, kita hari ini, di kesempatan ini, kita masuk di dalam Yeremia pasal yang ke-13. Kita akan belajar dari ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-27. Kita melihat bagaimana kitab Yeremia dibagi di dalam Yeremia pasal 13 ini dibagi dalam 3 bagian besar ya. Kita melihat di dalam pasal 13 ayat 1 sampai 11 itu bagian yang pertama, kemudian kita bisa melihat juga di dalam pasal 13 ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-14, dan bagian yang ketiga kita melihat di dalam pasal 13 ayat 15 sampai 19. Sedangkan selanjutnya kita bisa melihat di dalam pasal 13 ayatnya yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-27. Nah, kita melihat bagaimana di dalam ayat 1 sampai ayat 11 ini kita melihat bagaimana berisi tentang nubuatan yang disampaikan oleh Yeremia mengambil bentuk tindakan simbolis yang disertai dengan komentar dari Tuhan, tanggapan dari Tuhan. Maka kita bisa melihat bagaimana para nabi sering melakukan tindakan simbolis sebagai ilustrasi atau penguatan dari pewartaan mereka. Dan ini adalah yang pertama dari beberapa tindakan yang dilakukan oleh Yeremia untuk menggambarkan pesannya. Nah, kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14, ini berisi tentang dikatakan kantong anggur berisi perintah kepada Yeremia, bagaimana kantong anggur itu berisi tentang nantinya kita bisa melihat tentang murka Allah yang dinyatakan kepada bangsa Israel, umat kepunyaannya. Dan kita bisa melihat di dalam pasal 13 ayat 15 sampai 19, ini berisi tentang bagaimana Yeremia menyampaikan penghakiman terhadap kesombongan yang menyebabkan kejatuhan. Sedangkan di dalam pasal 13 ayat 20 sampai ayat yang ke-27 itu memberikan satu inti bagaimana Yerusalem dipanggil untuk melihat musuh dari utara yang datang untuk menghakimi, ya, dan bagaimana ini menjadi sebuah hal yang penutup yang juga menjadi sebuah pengharapan, secercah pengharapan di tengah-tengah berbagai macam situasi dan kondisi yang dialami oleh orang Israel ataupun Yuda pada saat itu. Nah, kita akan melihat pada kesempatan saat ini, Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan, bagian per bagian dari kitab Yeremia, khususnya dalam pasal yang ke-13 ini, di dalam ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Ini sudah dikatakan, saya akan bacakan perbagiannya. Judul perikopnya, ikat pinggang yang menjadi lapuk. Beginilah firman Tuhan kepadaku, pergilah membeli ikat pinggang lenan, ikatkanlah itu pada pinggangmu, tetapi jangan kau celupkan ke dalam air. Maka aku akan membeli ikat pinggang seperti yang difirmankan Tuhan, lalu mengikatkannya pada pinggangku. Sesudah itu datanglah firman Tuhan kepadaku untuk kedua kalinya, bunyinya, ambillah ikat pinggang yang telah kau beli dan yang sekarang pada pinggangmu itu. Pergilah segera ke sungai Efrat untuk menyembunyikannya di sana di celah-celah bukit batu. Maka pergilah aku lalu menyembunyikannya di pinggir sungai Efrat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadaku.
Sudah beberapa waktu lamanya berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah segera ke sungai Efrat, mengambil dari sana ikat pinggang yang kuperintahkan kau sembunyikan di sana. Maka pergilah aku ke sungai Efrat, lalu aku menggali dan mengambil ikat pinggang itu dari tempat aku menyembunyikannya. Tetapi ternyata ikat pinggang itu sudah lapuk, tidak berguna untuk apapun. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, beginilah firman Tuhan, demikianlah aku akan menghapuskan kecongkak bongakan Yehuda dan Yerusalem. Bangsa yang jahat ini, yang enggan mendengarkan perkataan-perkataanku, yang mengikuti kedegilan hatinya, dan mengikuti Allah lain untuk beribadah dan sujud menyembah kepada mereka, akan menjadi seperti ikat pinggang ini yang tidak berguna untuk apapun. Sebab seperti ikat pinggang yang melekat pada pinggang seorang, demikianlah tadinya segenap kaum Israel dan segenap kaum Yehuda kulekatkan kepadaku, demikianlah firman Tuhan, supaya mereka menjadi umat, menjadi ternama, terpuji dan terhormat bagiku. Tetapi mereka tidak mau mendengar. Bapak Ibu yang terkasih, kita melihat ya di dalam ayat yang pertama, ketika Tuhan mengatakan, beginilah firman Tuhan kepadaku, pergilah membeli ikat pinggang lenan, ikatkanlah itu pada pinggangmu, tetapi jangan kau celupkan ke dalam air. Nah, kita melihat di sini ada satu bentuk perintah yang dinyatakan Tuhan kepada Nabi Yeremia. Perintahnya adalah untuk membeli ikat pinggang. Dan Tuhan juga berkata bahwa ia harus mengenakan di pinggangnya, dan ikat pinggang itu dikatakan tidak boleh dicelupkan ke dalam air. Nah, kita bisa melihat bagaimana perumpamaan tentang ikat pinggang yang diperagakan oleh Yeremia sekali lagi merupakan tindakan simbolis ya. Dia adalah salah satu dari beberapa tokoh Alkitab yang tindakannya menggambarkan pesan mereka secara konkret, bahkan mewujudkan inti dari komunikasi lisan mereka. Kalau nanti kita bisa melihat juga bagaimana di dalam pasal 27, pasal 28 juga akan kembali kita melihat simbolis dari pesan ya yang disampaikan Yeremia kepada umat tentang apa yang dinyatakan oleh Allah. Dan kita bisa melihat bagaimana dalam perintah ini kita melihat bagaimana si Yeremia dia melakukan ya memberikan pengajaran yang penting kepada umat ya, dan merupakan cara yang sama yang dia pakai juga selama pelayanannya di Babel ya, karena kita bisa melihat bagaimana Yeremia adalah hamba yang taat. Dia melakukan apa yang Tuhan katakan kepadanya. Ketaatannya dibuktikan dengan dia membeli ya ikat pinggang itu, dan dia juga mengenakannya di pinggangnya. Nah, fakta bahwa ikat pinggang itu harus melingkar di pinggang itu disebutkan 3 kali, dan kita melihat bagaimana Yeremia adalah seorang imam ya, dan ikat pinggang adalah bagian dari pakaian imam, sesuatu hal yang bukan suatu hal yang baru yang dilihat oleh Yeremia, tetapi adalah bagian dari pakaian imam yang juga dia pakai ya, dan ikat pinggang adalah simbol pelayanan. Dan di sini tentang pelayanan imam. Nah, kita bisa melihat bagaimana di dalam ayat yang kedua, misalnya dikatakan bagaimana maka aku membeli ikat pinggang seperti yang difirmankan Tuhan, lalu mengikatkannya pada pinggangku. Setelah beberapa waktu, firman Tuhan datang kepada Yeremia untuk kedua kalinya ya, di dalam ayat yang ketiga yang sudah kita lihat tadi, dikatakan sesudah itu datanglah firman Tuhan kepadaku untuk kedua kalinya, bunyinya demikian, ambillah ikat pinggang yang telah kau beli dan yang sekarang pada pinggangmu itu, pergilah segera ke sungai Efrat untuk menyembunyikannya di sana, di celah-celah bukit batu. Sekarang jemaat Tuhan, bagaimana Yeremia itu sudah mengenakan ikat pinggang. Ya, selama beberapa waktu ikat pinggang itu sudah menjadi bagian dari pakaiannya. Bagaimana juga dia telah membayar harganya. Dan ikat pinggang itu sekarang adalah miliknya. Nah, bahwa ikat pinggang itu disebut untuk kedua kalinya menekankan
hubungan langsung ya dengan yang pertama tadi di dalam ayat yang pertama ya, yang sudah dinyatakan Allah bagaimana Yeremia disuruh untuk membeli ikat pinggang eh, itu, dan di dalam ayat yang ketiga firman Tuhan datang lagi untuk kedua kalinya ketika Yeremia sudah memakai ikat pinggang itu, dan bagaimana di sana sebuah perintah baru itu adalah bahwa ia harus dikatakan pergi ke sungai Efrat, dan di sana dikatakan dia harus menyembunyikan ikat pinggang yang telah dibelinya di celah-celah bukit batu. Bapak Ibu yang terkasih, kita bisa melihat bagaimana ini adalah sebuah penggambaran ya yang dinyatakan oleh Yeremia. Bagaimana kita bisa melihat eh, ini adalah sesuatu yang sudah melekat di dalam diri Yeremia, bagian dari pakaian yang dia pakai menjadi sebuah gambaran bagaimana Israel adalah milik kepunyaan Tuhan. Israel adalah bangsa pilihannya yang sungguh-sungguh itu melekat pada Allah gitu ya. Dan dikatakan di sana bagaimana Israel itu sebagai milik kepunyaan Allah itu sudah jadi tebus oleh Tuhan. Ya, Tuhan menyelamatkan mereka, Tuhan memilih mereka dengan sedemikian rupa, dan sekarang Israel menjadi milik kepunyaan Tuhan, ya. Nah, kita bisa melihat bagaimana di dalam bagian firman Tuhan ini, ikat pinggang itu kemudian dikatakan Yeremia disuruh untuk apa? Untuk pergi ke sungai Efrat. Dan bagaimana di sana dia diperintahkan untuk menyembunyikan ikat pinggang yang telah dibelinya di celah-celah bukit batu. Nah, kita bisa melihat di sini bagaimana sungai Efrat, ya sungai yang mengalir di sepanjang Babel dan Asyur. Bagaimana kita bisa melihat kedua bangsa ini adalah bangsa yang telah menghancurkan Israel. Ya, dan Yeremia sekali lagi melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Dia menyembunyikan ikat pinggang itu di dekat sungai Efrat. Ya, di dalam ayat yang kelima dikatakan, maka pergilah aku lalu menyembunyikannya di pinggir sungai Efrat, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Dan setelah beberapa waktu Tuhan menyuruhnya pergi ke sungai Efrat lagi. Dalam ayat yang keenam bisa dikatakan, sesudah beberapa waktu lamanya berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah segera ke sungai Efrat, mengambil dari sana ikat pinggang yang kuperintahkan kau sembunyikan di sana. Nah, dia harus mengambil kembali ya ikat pinggang itu dan membawanya. Dikatakan dia menggali dan mengambil ikat pinggang itu dari tempat ia menyembunyikannya. Ya, bisa dikatakan ayat yang ketujuh, maka pergilah aku ke sungai Efrat, lalu aku menggali dan mengambil ikat pinggang itu dari tempat aku menyembunyikannya. Tetapi ternyata dikatakan ikat pinggang itu sudah lapuk, tidak berguna untuk apapun. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebuah realita yang kita lihat ya di sini, ternyata ikat pinggang itu sudah rusak ya ketika perintah Tuhan untuk membeli, dan kemudian Yeremia disuruh untuk mengenakan ikat pinggang itu, dan kemudian untuk perintah yang kedua kalinya bagaimana Yeremia disuruh ke sungai Efrat untuk apa? Menyembunyikan tali ataupun ikat pinggang itu di celah-celah bukit. Dan untuk perintah yang ketiga, Yeremia disuruh oleh Tuhan untuk kembali mengambilnya. Dan apa yang terjadi? Dikatakan bagaimana ikat pinggang itu sudah rusak dan tidak dapat digunakan lagi, alias tidak berguna. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita bisa melihat ini sebuah gambaran yang dinyatakan secara jelas ya, bagaimana pemberontakan ataupun hal yang dilakukan oleh Israel yang tidak memuliakan Tuhan ya, sehingga mereka diizinkan Tuhan berada di pembuangan ya, dan ini menggambarkan sesuatu yang tujuannya Tuhan adalah kepada satu pertobatan, tujuannya Tuhan adalah kepada satu pemulihan yang hendak dilakukannya kepada Israel, tetapi fakta yang nyata adalah
berbicara bahwa pembuangan umat Tuhan itu tidak akan mengubah apapun tentang kondisi hati umat Tuhan, ya. Oleh karena apa? Oleh karena tadi gambaran yang dinyatakan, ya, bagaimana ikat pinggang yang disembunyikan di celah-celah batu itu kemudian telah menjadi rusak, ya, telah menjadi tidak berguna, ya, dan ini menjadi sebuah, sekali lagi, gambaran bagaimana tujuan Allah dibuangnya ataupun ditawannya mereka di Babel itu menjadi sesuatu hal yang tidak mengubah karakter mereka, ya, sesuatu hal yang tidak kemudian memulihkan keadaan mereka untuk apa? Untuk berbalik kepada Tuhan. Ketika Yeremia dikatakan berdiri dengan ikat pinggang yang rusak dan tidak berguna di tangannya, firman Tuhan datang kepadanya di dalam ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Di sana dikatakan, lalu datanglah firman Tuhan kepadaku. Beginilah firman Tuhan, demikian aku akan menghapus kecongkak bongkakan Yehuda dan Yerusalem. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Allah memberitahu Yeremia arti dari apa yang telah dia lakukan dan hasilnya itu seperti apa. Nah, kita bisa melihat di sini seperti ikat pinggang yang telah musnah, seperti ikat pinggang yang telah rusak, seperti ikat pinggang yang telah lapuk, seperti ikat pinggang yang tidak berguna lagi. Demikian pula dikatakan bagaimana Tuhan itu akan menghancurkan kesombongan Yehuda dan Yerusalem. Mengapa Tuhan harus menghancurkan kesombongan Yehuda dan Yerusalem? Oleh karena apa? Oleh karena mereka berusaha untuk membanggakan kemuliaan mereka dan segala sesuatu apa yang mereka perbuat di dalam pelayanan mereka. Tetapi itu telah menjadi pelayanan yang tidak berharga dan kemuliaan serta kemegahan mereka dikatakan telah hancur. Oleh karena apa? Oleh karena kebenaran yang kita boleh lihat, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bahwa segala sesuatu apa yang mereka capai, segala sesuatu apa yang mereka peroleh, segala sesuatu apa yang mereka kemudian dapat, mereka lupa bahwa semuanya itu adalah anugerah Tuhan. Ya, untuk apa? Mereka kemudian sombong dan membanggakan kepada sesuatu yang Tuhan anugerahkan di dalam diri mereka, ya. Menjadi sombong dengan anugerah yang Tuhan telah berikan, ini adalah dosa yang mengerikan, ya. Oleh karena apa? Oleh karena sekali lagi kebenaran yang selalu Alkitab menyatakan kepada kita bahwa hidup kita, ya, diawali oleh anugerah Tuhan. Hidup kita, bahkan segala sesuatu apa yang kita peroleh, apa yang kita dapat, apa yang kita kemudian capai dalam kehidupan ini bukan semata-mata karena usaha kita, bukan semata-mata karena kekuatan ataupun jerih lelah kita, tetapi semua karena anugerah Tuhan yang boleh menolong kita, menghantarkan kita untuk tetap merendahkan diri kita di hadapan Allah. Sehingga dengannya kita boleh melihat bahwa bagaimana kita boleh mengenal Allah, kita juga dapat mengenal diri kita, dan kita sekaligus mampu tahu diri di hadapan Tuhan. Tidak ada yang kita sombongkan di dalam kehidupan ini. Dalam hal apapun, ketika kita tahu konsep anugerah, yang kita lakukan adalah bagaimana kita terus merendahkan hati kita di hadapan Tuhan dan senantiasa bersyukur atas apa yang Tuhan boleh nyatakan di dalam kehidupan setiap kita. Oleh karena apa? Oleh karena menjadi sombong dengan anugerah yang Tuhan berikan, sekali lagi itu adalah dosa yang mengerikan. Bukankah itu awal muasal dari kejatuhan, ya, kejatuhan malaikat, ya, yang kemudian mereka menjadi sombong, ingin menjadi seperti Allah, dan akhirnya Allah mengusir mereka, Allah menghukum mereka. Nah, inilah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita bisa melihat bagaimana kesombongan adalah dosa, karena Tuhan selalu mengingatkan umatnya untuk merendahkan hati.
Tuhan menyebutnya dikatakan di dalam ayat yang ke-10 sebagai bangsa yang jahat. Mari kita melihat ayat yang ke-10, dikatakan bangsa yang jahat ini yang enggan mendengarkan perkataan-perkataanku, yang mengikuti kedegilan hatinya dan mengikuti Allah lain untuk beribadah dan sujud menyembah kepada mereka, akan menjadi seperti ikat pinggang ini yang tidak berguna untuk apapun. Maka kita bisa melihat bagaimana penghakiman Allah yang disampaikan atas ketidaksetiaan Yehuda. Karena apa? Karena penyembahan berhala. Dan Tuhan menyebutnya sebagai bangsa yang jahat. Tidak hanya ya pada sebuah tindakan, tidak hanya pada sebuah perilaku, tetapi bagaimana Tuhan sedang menyoroti umatnya sebagai bangsa yang jahat ini mengacu kepada pola pikir mereka. Ya, pikiran mereka, kejahatan mereka itu terbukti dari apa? Dari penolakan mereka untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, di sini kita bisa melihat dengan jelas satu hal yang Tuhan boleh nyatakan kepada setiap kita, ya, kepada pendengar juga pada masa kini. Bagaimana setiap ya apa yang dinyatakan oleh Allah jahat ini bukan kepada satu tindakan ataupun kepada satu aksinya, tetapi ini bermuasal kepada apa yang dinamakan pola pikir ataupun juga di dalam kedalaman hati mereka. Sehingga Roma pasal yang ke-12, Rasul Paulus selalu mengingatkan kita untuk apa? Berubahlah di dalam pembaharuan budimu, sehingga kamu bisa mengetahui mana yang jahat, mana yang berkenan kepada Allah. Ya, sesuatu yang boleh memuliakan Allah atau kepada sesuatu yang kemudian menjadi kejijikan di mata Tuhan. Bagaimana kita boleh terus mengalami pembaharuan budi ini. Ya, karena pembaharuan budi ini yang akan menolong kita untuk membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Dan ketika kita melihat bagaimana pembaharuan budi ini tidak terjadi, Bapak Ibu, ketika kita menolak untuk mendengarkan firman Tuhan. Pembaharuan budi ini terjadi ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Apa yang Allah boleh nyatakan kepada kita, ini boleh membentuk pola pikir kita. Kita tidak lagi serupa dengan dunia ini. Kita tidak lagi menjadikan dunia ini sebagai patron di dalam kita melakukan segala hal apapun di dalam praktika kita, di dalam setiap spiritual yang kita lakukan, di dalam kerohanian kita, kita tahu bahwa bukan kehendakku, ya, bukan menurut pandanganku yang baik, tetapi back to Bible, ya, kembali kepada apa yang Alkitab katakan, kembali kepada apa yang firman Tuhan nyatakan, itulah yang kita lakukan. Karena ketika kita menolak akan firman Tuhan, maka kita tahu bahwa yang terjadi bukanlah kehendak Tuhan, tetapi kehendak diri kita yang berdosa. Dan Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan, kita melihat bagaimana ketika umat mengikuti perkataan hati mereka yang keras, ya, mereka mengikuti hati mereka yang dikatakan itu telah mengeras dan dengan mengikuti Allah-Allah lain yang mereka sembah. Mereka menolak untuk melayani Tuhan, tetapi sebaliknya mereka melayani berhala, dan itu telah menghancurkan mereka, membuat mereka dikatakan tidak lagi berguna untuk apapun, seperti ikat pinggang yang lapuk tadi, seperti ikat pinggang yang tidak berfungsi lagi sebagaimana mestinya. Ya, betapa kontrasnya hal ini Bapak Ibu dengan apa yang Allah maksudkan bagi umatnya, ya. Ia membuat umat ini dikatakan melekat pada dirinya, seperti tujuan awal dari ikat pinggang itu yang melekat, sesuatu yang dekat dengan dirinya, ya. Dalam ayat yang ke-11 di sana dikatakan, sebab seperti ikat pinggang melekat pada pinggang seseorang, demikianlah tadinya segenap kaum Israel dan segenap kaum Yehuda kulekatkan kepadaku. Demikianlah firman Tuhan,
supaya mereka itu menjadi umat, menjadi ternama, terpuji dan terhormat bagiku, tetapi mereka tidak mau mendengar. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dari bagian ini kita melihat satu kebenaran, ya, sejatinya ketika kita mengenal Allah dengan benar, kita mengenal, akan membantu kita mengenal siapa diri kita dengan benar, dan kita boleh menjalani hidup ini Bapak Ibu di dalam selalu dalam pertolongan Tuhan, selalu dalam bimbingan Tuhan, selalu dalam pimpinan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Ya, kita tahu bahwa hidup kita adalah anugerah, sebuah anugerah yang Tuhan nyatakan kepada Israel. Siapakah mereka? Ya, di antara bangsa, di antara sekian banyak bangsa-bangsa, Tuhan memilih mereka. Tuhan mengambil mereka. Tuhan menjadikan Israel milik kepunyaannya. Bukan berdasarkan Israel ini baik terlebih dahulu. Bukan berdasarkan sesuatu hal yang baik yang Tuhan temukan kepada mereka. Tidak. Ya, tetapi kita bisa melihat Allah memilih Israel berdasarkan anugerahnya. Dia memilih mereka berdasarkan kasih setianya, ya. Dan kita bisa melihat apa yang menjadi tujuan Allah menyelamatkan mereka. Tujuan Allah memilih mereka. Tujuan Allah menjadikan mereka itu sebagai milik kepunyaannya. Ya, agar dikatakan, agar mereka menjadi umat, agar mereka itu selalu dekat kepada Allah, selalu melekat kepada Allah, sesuatu yang begitu dekat dengan Allah, gitu ya. Yang dikatakan bagaimana mereka dijadikan sebagai bangsa yang ternama, bangsa yang terpuji, yang terhormat bagi Allah. Ya, tujuan Allah bagaimana mereka nanti boleh menjadi berkat, menjadi terang di tengah-tengah bangsa-bangsa di dunia ini. Namun Alkitab sekali lagi dengan tegas mengatakan, tetapi mereka tidak mau mendengar. Tapi pesan terkasih dalam Tuhan, sama seperti ikat pinggang, harus diikatkan kepada pemakainya. Ya, demikian pula Israel dan Yehuda. Kita bisa melihat mereka dibentuk oleh Allah untuk diikatkan kepadanya. Perhatikan, diikat. Sebuah kata kerja, ya, yang sama digunakan di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-24 untuk menggambarkan orang yang meninggalkan orang tuanya untuk bersatu dengan istrinya, dan dikatakan mereka menjadi satu daging. Dan bagaimana Israel diperintahkan untuk bersatu dengan Tuhan. Kita bisa melihat di dalam kitab Ulangan 10 ayat 20, ya, pasal 11 ayat 22 dan sebagainya, ya. Kita bisa melihat begitu dekatnya ikat pinggang itu dengannya. Nah, Allah berharap tujuan semula bagaimana suatu umat yang dekat dengannya. Mazmur 148 ayat 14 juga menyatakan demikian. Dia telah membawa mereka begitu dekat dengan dirinya, suatu umat yang termasyur, suatu umat yang dipuji, yang dimuliakan, yang menjadi milik kepunyaannya, yang melayaninya dengan setia. Dan juga bagaimana Tuhan menghendaki agar mereka dikatakan menjadi kemasyurannya, yaitu memperlihatkan sifat-sifat Allah kepada bangsa-bangsa di sekitar mereka. Menyatakan siapa Allah yang disembah oleh Israel kepada bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka. Dia menghendaki agar mereka menjadi pujian baginya, penuh rasa syukur atas semua hak istimewa yang dimiliki oleh suatu umat yang memiliki Dia sebagai Tuhan. Dan bagaimana umat diharapkan seperti tujuan Allah semula memilih Israel agar mereka memancarkan kemuliaannya. Tetapi sayang sekali Bapak Ibu yang terkasih, kita melihat Alkitab dengan begitu gamblang sekali lagi menyatakan bagaimana Israel memilih untuk tidak setia kepada Tuhan. Israel memilih untuk tidak mendengarkan. Karena itu mereka akan dikatakan mengalami nasib yang sama seperti ikat pinggang, yang menjadi sebuah gambaran tentang keberadaan Israel dan Yehuda. Mereka akan disingkirkan, mereka akan dirusak, mereka akan dibuang. Ya, ikat pinggang yang tidak berguna itu, ya, ikat pinggang yang sudah lapuk, yang tidak punya gunanya lagi, itu dikatakan akan disingkirkan, akan dibuang.
Dan inilah yang terjadi atas Israel dan Yehuda, bagaimana mereka kelak ya satu keadaan yang dilihat oleh Yeremia, bagaimana mereka juga dibuang di dalam pembuangan di Babel ya, menjadi sesuatu pengingat kepada Yeremia bagaimana Tuhan di dalam kasih setianya menyatakan hal yang baik kepada Israel. Dan pembuangan di Babel juga adalah sebagai satu bentuk rencana Tuhan bagi pemulihan, agar Israel kembali bertobat, kembali mengingat Tuhan. Israel boleh kembali ya kepada jalan-jalannya Tuhan, untuk boleh mendengarkan firman-Nya, belajar untuk menaati, belajar untuk melayani Tuhan. Ya, dan kita bisa melihat sekali lagi Bapak Ibu, ikat pinggang yang Yeremia nyatakan tadi ya, ini merupakan sekali lagi melambangkan Israel dan Yehuda. Ya, selama ikat pinggang itu dikatakan masih ada di pinggangnya, maka ikat pinggang itu menjadi pujian dan kemuliaan. Namun ikat pinggang itu tidak menjadi berguna. Ikat pinggang itu tidak seperti tujuan semula ketika ikat pinggang itu dilepaskan dari pinggangnya, dari pinggang pemiliknya, dan dikubur. Maka dikatakan ketika didapati kembali ikat pinggang itu sama sekali tidak berguna. Ya, demikian pula Israel dan Yehuda menjadi tidak berguna setelah apa? Setelah mereka memisahkan diri dari Tuhan. Mereka dengan sadar menyembah kepada berhala-berhala. Mereka dengan secara sadar tidak setia kepada Tuhan. Mereka yang secara sadar mengikuti jalan pikirannya, ya. Dan katakan Bapak Ibu bagaimana mereka juga dengan sadar melayani dewa-dewa palsu, yaitu berhala-berhala yang menjadi kejijikan di mata Tuhan. Kita bisa melihat di sini kotoran pada kain pinggang terjadi karena apa? Yeremia menyingkirkannya dan menguburnya di tepi sungai Efrat tadi ya. Jadi Israel dan Yehuda yang terpisah dari Tuhan itu disebabkan oleh karena ketidaksetiaan mereka adalah seperti ikat pinggang yang rusak. Maka pada bagian ini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita bisa melihat ya di dalam kehidupan setiap kita juga di zaman gereja itu berdiri, bagaimana Allah telah memberikan satu kedudukan yang tinggi kepada gereja, seperti halnya Israel. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 ya. Betapa tentunya Bapak Ibu anugerah Tuhan yang dinyatakan kepada kita, karya keselamatan di dalam Yesus Kristus ini menjadi bagian dari kita yang percaya kepadanya. Tetapi berapa banyak kalau kita boleh introspeksi, kita melihat kepada diri kita, berapa banyak di antara kita berapa banyak yang kita lewatkan ketika kita tidak lagi mendengarkan firman Tuhan, ya. Berapa banyak hal yang seharusnya gereja itu pahami di dalam pengiringannya akan Tuhan ini menjadi sesuatu hal yang didengar sambil lalu tanpa diresapi. Didengar tapi tidak dengan sungguh-sungguh dimaknai, menjadi satu kehidupan kekristenan yang tidak seperti tujuan Allah semula menyelamatkan kita. Maka kita yang adalah gereja Tuhan, kita yang menjadi umat kepunyaan Allah, kita yang sudah ditebus oleh Kristus melalui pengorbanannya di atas kayu salib, memberikan sebuah pemulihan Bapak Ibu yang mengingatkan kita akan cinta kasih Tuhan yang besar, pemulihan yang Tuhan kerjakan atas kehidupan kita, yang melalui pengorbanan Yesus Kristus ini mengingatkan kepada kita untuk kita mengingat akan kasih Tuhan yang besar, dan kita mau terus ya istilahnya itu menikmati anugerah demi anugerah Tuhan setiap waktu di dalam kehidupan ini dengan tetap merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kalau kita bisa, ya, kalau kita punya, kalau kita dapat, kalau kita dijadikan milik kepunyaannya, kalau kita diselamatkan oleh Allah, itu semata-mata karena anugerah Tuhan, bukan karena sesuatu yang baik yang kemudian kita lakukan Allah berkenan atas kehidupan kita, ya tidak. Tetapi semuanya itu karena anugerah Tuhan.
Dan ya Bapak Ibu dalam bagian yang pertama ini boleh menolong kita memahami ya, mengerti sesuatu yang berharga yang Tuhan boleh nyatakan kepada kita, jangan kita sia-siakan. Jangan kita mengeraskan hati kita untuk tidak mendengarkan firman Tuhan. Jangan kita memalingkan telinga kita, perhatian kita kepada hal-hal yang lain di luar kasih Kristus, di luar firman Tuhan, ya. Karena apa? Karena di dalamnya kita menolak untuk mendengarkan, kita akan kehilangan anugerah-anugerah yang Tuhan sediakan bagi kita untuk kita nikmati dalam iman percaya kita kepada Tuhan, ya, untuk menjadikan kita serupa dengan Kristus dan memungkinkan itu terjadi ketika kita boleh menghayati, ketika kita boleh sungguh-sungguh mengerti ya hak istimewa yang Tuhan nyatakan pada kita. Jangan kita anggap murahan ya. Hak istimewa yang Tuhan boleh berikan kepada kita, jangan kita anggap itu sebagai hal yang remeh gitu ya, sebagai suatu hal yang tidak ada artinya. Karena ketika kita tahu ya hal yang mulia pada akhirnya ketika kita meninggalkan, betapa Bapak Ibu hati kita akan menjadi penyesalan yang ada pada kita ketika kita melewati banyak kesempatan, melewati banyak ya anugerah demi anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, tetapi kita menolak untuk. Bapak Ibu sungguh kasih dalam Tuhan, kita akan masuk di dalam bagian yang kedua, yaitu di dalam kita melihat tadi di dalam ya pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-12, yaitu tentang buyung anggur yang dipecahkan ya. Kita bisa melihat di sini buyung anggur yang dipecahkan ya di dalam bagian firman Tuhan tadi. Ini merupakan dikatakan kalau dikatakan buyung itu berbicara ya persamaan artinya itu berbicara tentang kendi kan, ataupun berbicara tentang satu tempat di mana anggur itu ditaruh gitu ya. Nah, kita bisa melihat ini apa yang dimaksudkan dengan buyung anggur yang dipecahkan. Ini merupakan anggur, ternyata ini merupakan anggur murka Allah ya, sesuatu hal yang tidak disangka-sangka. Anggur melambangkan sukacita gitu ya. Anggur itu melambangkan adanya syukur. Tetapi di sini ini yang kita temukan di sini justru bukan sukacita, karena anggur ini di sini dikatakan merupakan murka Allah, dan bagian ini merupakan kelanjutan dari bagian sebelumnya yang juga merupakan gambaran yang berbicara tentang kendi yang akan diisi dengan anggur. Nah, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, kendi yang kosong adalah gambaran dari kekosongan umat Tuhan, dan ketika kendi ataupun buyung itu diisi dengan anggur, itu bukanlah gambaran tentang kepenuhan sukacita Tuhan, tetapi sekali lagi ini berbicara tentang kepenuhan murka Allah. Kita melihat nantinya bagaimana reaksi umat Tuhan menunjukkan bahwa ternyata mereka tidak mengerti, tidak memahami gambaran itu. Mereka hanya berpikir tentang kendi, ya, tentang buyung yang dan anggur yang sebenarnya secara harafiah, gitu ya. Tentu saja mereka tahu bahwa setiap kendi diisi dengan anggur ketika panen anggur itu tiba, ya. Tetapi mereka hanya mengerti secara harafiah, mereka tidak mengerti apa yang Tuhan maksud di balik semua yang dinyatakan kepada mereka. Ya, kita bisa melihat dalam ayat yang ke-12 di sana dikatakan, katakanlah kepada mereka firman ini, beginilah firman Tuhan Allah Israel, setiap buyung harus dipenuhi dengan anggur, dan jika mereka berkata kepadamu, masakan kami tidak tahu betul bahwa setiap buyung harus dipenuhi dengan anggur?
Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita bisa melihat ya, kemudian muncul satu pernyataan yang menyadarkan di dalam ayat yang ke-13. Dan dikatakan, maka katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya seluruh penduduk negeri ini akan kupenuhi dengan kemabukan para raja yang duduk di atas takhta Daud, para imam, para nabi, dan seluruh penduduk Yerusalem. Nah, Bapak Ibu, ya kita bisa melihat di sini satu hal yang uh, begitu apa ya dinyatakan oleh Tuhan untuk kita boleh mengerti, memahami firman Tuhan ini dengan benar supaya kita mampu ibarat itu memiliki satu pengertian dari pesan yang Tuhan boleh nyatakan kepada kita. Maka itu perlulah apa yang dinamakan bagaimana kita perlu hikmat Tuhan, perlu pencerahan dari Tuhan untuk mengerti, untuk memahami bagian-bagian dari kebenaran firman Tuhan agar apa? Agar aplikasi, agar segala sesuatu apa yang kita lakukan, apa yang kita kemudian respon di dalam kebenaran firman Tuhan itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat dalam ayat yang ke uh, 12 maupun ayat yang ke-13 bagaimana Yeremia harus memberitahu mereka atas nama Tuhan bahwa setiap kendi diisi dengan anggur. Demikian semua penduduk negeri itu dikatakan dari yang paling tinggi kedudukannya akan dipenuhi dikatakan dengan anggur penghakimannya, anggur murka Allah. Ya, orang-orang itu dibandingkan dengan kendi-kendi kosong. Penghakiman yang datang kepada mereka melalui bangsa Babel akan membuat mereka tidak berdaya dan bingung. Sehingga dikatakan mereka bertindak seperti orang mabuk. Ya, keadaan mereka yang kosong, keadaan mereka yang tanpa pengertian, keadaan mereka yang tanpa memahami apa yang menjadi maksud Tuhan, Bapak Ibu. Dan ketika kendi itu diisi, ya, dikatakan apa? Membuat mereka itu tidak berdaya. Penghakiman yang datang kepada mereka melalui bangsa Babel membuat mereka dikatakan tidak berdaya dan bingung sehingga mereka bertindak seperti orang mabuk. Disebutkan Daud dikatakan di sana Daud di atas tahtanya dan dikatakan para imam juga di sana ya dalam ayat yang ke 13 tadi dikatakan para nabi dan seluruh penduduk Yerusalem. Ya, dikatakan betapa banyaknya keturunan dari berbagai macam golongan. Dikatakan bagaimana mereka ya tidak ada yang luput dari penghakiman Allah. Dan kita bisa melihat bagaimana Allah sendiri yang akan menghancurkan kendi-kendi itu. Kendi-kendi itu berbicara tentang umat Allah seperti dalam ayat yang ke-14 di sana dinyatakan. Aku akan membantingkan seorang kepada yang lain sampai mereka hancur. Bapak-bapak dengan anak-anaknya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan membinasakan mereka tanpa belas kasihan, tanpa merasa sayang dan tanpa ampun. Kami bisa terkasih dalam Tuhan mengerikan. Ya, ketika kesempatan demi kesempatan itu diberikan kepada mereka. Ya, bahkan kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang kadang Tuhan izinkan menjadi sarana untuk mengingatkan kita agar kembali kepada Tuhan, agar kembali bertobat, agar kembali pada kebenaran firman Tuhan. Terkadang kita tidak mengindahkannya. Maka Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita bisa melihat bagaimana Tuhan tidak menyayangkan umat pilihannya untuk apa? Untuk berada di pembuangan, untuk mereka ditawan oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ya, dan kita boleh melihat hubungan kepercayaan seperti dikatakan tadi ya, hubungan antara bapa dengan anak akan hancur berkeping-keping. Ya, hubungan yang paling dekat antara orang tua dengan anak ini menjadi hubungan yang kemudian dikatakan dihancurkan berkeping-keping.
Dan bagaimana penghakiman itu akan dilaksanakan, dikatakan tanpa belas kasihan dari Tuhan kepada seluruh umat, dikatakan akan binasa. Nah, Bapak Ibu saudara terkasih, menjadi sekali lagi menjadi perenungan bagi kita untuk memahami, untuk menyadari apa yang seharusnya kita boleh lakukan di dalam kehidupan ini. Kesempatan demi kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita hari-hari ini, jangan sampai Bapak Ibu kita kemudian lewatkan ya. Jangan sampai kita anggap ini menjadi suatu hal yang lelucon ataupun guyonan, tetapi mari kita gunakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita selama kita masih hidup, selama kita masih diberikan waktu untuk sungguh-sungguh mengerti ya, untuk sungguh-sungguh menyadari apa yang sesungguhnya Tuhan inginkan dia temukan atas kehidupan kita. Yang menyembah kepada Tuhan, ya, pikiran yang boleh tertuju kepada Tuhan, yang boleh mengalami terus pembaharuan melalui firman-Nya dalam kehidupan kita, dan menghantarkan kita kepada satu pengenalan yang benar akan Tuhan. Ini boleh menjadi tujuan Allah bagaimana kita boleh serupa dengan Dia di dalam kemuliaan-Nya. Kalau tidak Bapak Ibu, ketika kita meremehkan, ketika kita mungkin mengatakan masih ada waktu, kita tahu bahwa hari esok bukan milik kita. Ya, hari besok bahkan 1 jam ke depan itu bukan milik kita. Ketika itu pintu itu sudah ditutup, Bapak Ibu, kesempatan itu sudah tidak ada lagi. Maka kita pun akan berteriak ya di ketika kita sudah meninggalkan dunia ini tidak menjadi berarti lagi. Kesempatan itu diberikan ketika kita masih ada dalam dunia ini. Dan kita boleh mengalami apa yang dinamakan dengan pertobatan yang sejati setiap hari untuk kita boleh semakin serupa dengan Kristus. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita boleh melihat ya ada hal yang penting juga di dalam bagian ayatnya yang ke-15. Ini merupakan peringatan dan ancaman. Peringatan terhadap kesombongan menjadi hal yang juga harus kita perhatikan Bapak Ibu di dalam pengiringan kita akan Tuhan. Karena apa? Tanpa kita sadari ya, kesombongan ini seringkali muncul ya di dalam diri kita ketika kita merasa bahwa kita ini lebih mampu, kita ini lebih bisa gitu ya. Kita ini di atas dari orang lain ya, baik di dalam pemahaman, pengertian ataupun di dalam berbagai macam bentuknya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, masalah ini muncul ya. Ketika apa? Ketika umat Tuhan itu diperintahkan untuk mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan boleh memasang telinga mereka terhadap pemberitaan firman Tuhan, oleh karena mereka dikatakan di sana telah bertindak sombong. Firman Tuhan ini dinyatakan kepada mereka di tengah-tengah keadaan hati mereka yang mulai apa? Yang mulai sombong gitu ya. Mereka mulai congkak. Coba kita memperhatikan ayat yang ke-15 di sana dikatakan, dengarlah, pasanglah telingamu, janganlah kamu tinggi hati, sebab Tuhan telah berfirman. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi, kesombongan adalah dosa utama dan menuntun pada tindakan melakukan kehendak sendiri. Kita menjadi pribadi yang kemudian penentu atas kehidupan kita. Kita tidak tahu bahwa Allah lah yang berdaulat, ya, Dialah yang pemegang kendali atas kehidupan setiap kita, dan ini kita tidak boleh lupakan, ya, karena ketika kita mulai mengambil alih bahwa hidup kita ini adalah milik kita, kita yang mengendalikan, kitalah yang kemudian mempunyai atas kehidupan kita. Kita yang akan bertindak melakukan kehendak kita sendiri tanpa melihat lagi kepada firman Tuhan. Maka Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat satu kebenaran yang dinyatakan jika Tuhan telah berfirman, maka seharusnya menjadi akhir dari semua kesombongan. Ya, dengan melakukan keinginan diri sendiri. Oleh karena apa? Allah menyatakan tidak ada yang dapat manusia sombongkan semua anugerah. Namun Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, teguran ini pun ya, teguran di tengah-tengah kecongkakan hati mereka untuk membanggakan segala apa yang mereka punya. Ternyata umat Tuhan bukannya bertobat Bapak Ibu. Ya, justru mereka
tidak peduli dengan apa yang Tuhan katakan. Dan dikatakan di sana mereka bertindak sombong dan tinggi hati. Dalam kasih karunia-Nya, Bapak Ibu, kita bisa melihat Allah menunjukkan hal ini sekali lagi ya. Yeremia menyerukan agar mereka memuliakan Allah, Tuhan mereka. Di dalam ayat yang ke-16 dan dikatakan, permuliakanlah Tuhan Allahmu sebelum Ia membuat hari menjadi gelap, sebelum kakimu tersandung di atas bukit-bukit yang diliputi senja, sementara kamu menanti-nantikan terang, tetapi Ia menjadikan hari kelam pekat dan mengubahnya menjadi gelap gulita. Yang berarti mengakui dosa-dosa mereka, mereka harus menanggalkan kesombongan mereka. Ya, mereka harus sadar akan hal ini, Bapak Ibu. Mereka harus mengakui di hadapan Tuhan Sang Empunya segala sesuatu. Dia adalah Tuhan pemegang kendali atas segala sesuatu. Dia Tuhan yang berdaulat atas segala sesuatu. Membuat manusia, menyadarkan manusia harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya, dan harus menanggalkan kesombongan itu. Karena apa? Karena ketika umat tidak melakukannya, ketika kita terus berada di dalam kecongkakan, di dalam kesombongan dan tinggi hati, maka dikatakan Allah akan mendatangkan kegelapan. Ini lebih daripada satu kegelapan, Bapak Ibu, seperti malam hari. Ini adalah satu kegelapan yang pekat, kegelapan rohani yang menyelimuti hati manusia ya. Seseorang yang dikatakan berada di dalam kegelapan, Bapak Ibu, tentunya dia tidak dapat mengarahkan dirinya sendiri. Oleh karena apa? Oleh karena dia tidak tahu bagaimana berjalan tanpa tersandung. Oleh karena apa? Di sekitarnya adalah kegelapan. Ya, dia punya mata tapi tidak melihat. Dia hanya berjalan, dia tidak mengetahui di sana ada jerat, di sana ada lubang yang besar. Tapi karena keadaan itu gelap, Bapak Ibu, yang akan membuat dia terperosok dan jatuh. Ya, maka kita bisa melihat, bahkan Alkitab mengatakan tadi, saat hari masih senja dan belum gelap, kaki mereka akan tetap tersandung, dikatakan di atas bukit-bukit. Saat itu mereka, ya tentunya dalam keadaan gelap seperti itu, Bapak Ibu, mengharapkan terang. Dan Tuhan akan membuat terang mereka, dikatakan apa, Bapak? Oleh karena kedegilan hati mereka, ya, oleh karena apa? Kekerasan hati mereka, pemberontakan mereka, terang yang mereka harapkan, ya, terang yang mereka nantikan, itu pun akan menjadi bayangan kematian dan mengubahnya menjadi kegelapan. Oleh karena apa? Oleh karena tidak ada pertobatan yang sejati yang mereka miliki, yang mereka alami di dalam kehidupan mereka. Ini karena hasil dari mereka mencari terang sendiri, mereka mencari pembenaran sendiri, mereka mencari kebenaran di luar Tuhan, mereka mencari kekuatan di luar Tuhan. Ya, ini mereka berangkat dari apa? Dari kekuatan mereka sendiri untuk menemukan jalan keluar. Namun mereka mengabaikan Tuhan yang sesungguhnya adalah terang yang sejati. Ya, dikatakan Bapak Ibu, bagaimana barang siapa menolak terang dan memilih kegelapan akan diserahkan kepada kegelapan yang paling gelap yang dipilihnya. Demikian pula halnya dengan pengertian mereka yang gelap, ya, yang menyesatkan mereka, di mana mereka tidak percaya akan kebenaran. Mereka lebih menyukai kejahatan, ya. Dan Yeremia mendapati bahwa umat Tuhan harus, ya, mereka itu sungguh-sungguh mengalami Tuhan dalam kehidupan mereka. Tetapi hal itu tidak terjadi. Karena apa? Karena umat Tuhan terus-menerus di dalam pemberontakan dan kesombongannya di hadapan Tuhan. Dalam ayat yang ke-17 dinyatakan. Ini menjadi, dosa itu menjadi natur, dosa itu begitu melekat Bapak Ibu dalam diri mereka. Dosa itu boleh terus ibaratnya kebiasaan-kebiasaan yang buruk itu membentuk karakter mereka, ya, sehingga sangat susah sekali untuk melepaskan diri mereka tanpa karunia Tuhan, ya tentunya. Dalam ayat yang ke-17 dikatakan, jika kamu tidak mau mendengarkannya, aku akan menangis di tempat yang tersembunyi. Oleh karena kesombonganmu air mataku berlinang-linang, bahkan akan bercucuran.
oleh sebab kawanan domba Tuhan ikut tertawan. Bapak Ibu, ini adalah bagian dari respon Yeremia. Yeremia sungguh-sungguh merasakan dosa umat itu jauh di dalam dirinya. Jadi dia dapat mengungkapkan kesedihannya secara terbuka. Karena apa? Karena mereka tidak akan mengerti. Dan dia mengungkapkan saat ini kesedihannya, Bapak Ibu ya, yang begitu mendalam di tempat-tempat yang tersembunyi. Nah, Paulus juga, Bapak Ibu, kalau kita melihat adalah sosok yang juga memiliki kesedihan yang mendalam atas apa? Atas kemerosotan gereja yang dibuktikan dengan mementingkan diri sendiri dalam Filipi pasal 3 ayat 18 dan ayat yang ke-9. Dia sedih, dia menyatakan ya kesedihan itu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di dalam kehidupan setiap kita, ya, apakah kita sama seperti Yeremia? Apakah kita sama seperti Paulus yang begitu mengalami kesedihan yang sama dan menangisinya secara diam-diam ketika kita melihat ada orang-orang percaya yang menempuh jalan yang salah? Ataukah kita berpikir itu kan urusan lo gitu kan? Kamu yang rugi, kamu yang berjalan jatuh, ya itu kan urusanmu. Itu kan apa namanya itu deritamu gitu ya. Tetapi apakah kita sama seperti Yeremia ataupun Paulus? Ketika ada saudara seiman kita yang menempuh jalan yang salah, kita berdoa, kita memohon belas kasihan Tuhan, ya. Bahkan mungkin kita menangisi untuk apa? Untuk memohon Tuhan mengarahkan mereka kembali kepada jalan yang benar. Kita bisa melihat bagaimana penglihatan Yeremia dikatakan di sana sebagai kawanan domba Allah yang telah ditawan, dan melihat bagaimana nubuatnya itu menjadi kenyataan saat ini ya. Namun hal itu Bapak Ibu bukan lah membuat Yeremia itu merasa puas ya dengan mengatakan, mungkin dia mengatakanlah syukur gitu kan. Dulu sudah diperingatkan, dulu sudah dikasih tahu kamu enggak apa namanya itu, kamu nggak mempedulikan, ya sudah itu urusan, tanggung resiko sendiri. Tidak demikian Bapak Ibu. Dia tidak puas di tengah-tengah kondisi yang dialami oleh umat Tuhan, tetapi dikatakan dia bersedih oleh karena apa? Umat Tuhan mengambil keputusan untuk apa? Untuk tidak mendengarkan apa yang Tuhan firman. Yang menjadi kesedihan bagi Yeremia secara khusus, yang menangisi dengan diam-diam. Ya, oleh karena apa? Umat yang dikasihinya, umat yang dikasihi oleh Allah, justru mereka adalah umat yang memberontak dan tidak mau mendengarkan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita bisa melihat bagaimana kasih yang mendalam bagi umat Tuhan begitu tampak jelas di dalam perasaan Yeremia yang begitu mendalam, Bapak Ibu. Dia tidak hanya sekedar hanyut di dalam perasaan sedihnya, tetapi juga ada sebuah permohonan, ada sebuah harapan yang dia nyatakan, Bapak Ibu. Kasih yang mendalam itu ia bagikan, dia nyatakan kepada Tuhan. Ya, dia tahu dia sedih, tetapi dia juga mengerti bahwa Tuhan lebih sedih melihat keadaan umat, ya, lebih sedih melihat keadaan dombanya, yang menunjukkan bagaimana Tuhan itu selalu memelihara umatnya seperti seorang gembala, tetapi dombanya menolak untuk dipelihara oleh. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita bisa melihat sampai di sini, ya. Begitu besar kasih Tuhan atas kehidupan. Dia memberikan sebuah gambaran, dia adalah gembala dan kita adalah dombanya. Dipelihara, disertai, dibimbing, dipimpin oleh Tuhan sepanjang perjalanan hidup kita. Melewati lembah bayang-bayang maut, melewati padang rumput yang hijau, melewati aliran air yang tenang, bahkan di dalam gelora dunia yang begitu nyata adanya gambaran tentang seorang gembala yang ada di dekat kita, yang menuntun kita, bahkan menggendong kita. Ini menjadi sesuatu hal, Bapak Ibu, pengingat akan kita untuk tetap bersandar kepada Tuhan, untuk kita mau tetap berada di dekatnya, karena dia adalah pemelihara atas jiwa. Kita akan lanjutkan Bapak Ibu di dalam ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-19. Ini berbicara tentang bencana istana kerajaan ya.
Kita melihat di sini bagaimana Yeremia diperintahkan oleh Tuhan untuk berbicara langsung kepada raja dan ibu suri karena ia adalah penasihatnya. Ayat yang ke-18 di sana dikatakan, katakanlah kepada raja dan kepada ibu suri, duduklah di tempat yang rendah sekali, sebab mahkota kemuliaanmu sudah turun daripadamu. Nah, Bapak Ibu, mereka diminta ya untuk merendahkan diri. Kemungkinan besar ini merujuk kepada Raja Yehoyakin yang juga ibunya dikatakan Nehushta yang dibawa ke Babel selama pembuangan kedua ya di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 24 ayat yang ke-8, pasal 12 ayat yang ke-15. Ini terjadi setelah pemerintahan Yehoyakin selama 3 bulan. Dikatakan apa? Mereka tidak lagi memiliki kekuasaan pemerintahan yang dinyatakan dengan mahkota yang telah diturunkan, yang bagi mereka sendiri dianggap sangat penting karena mahkota itu bicara tentang kemuliaan, tentang kebesaran, tentang kehormatan ya. Tapi itu sudah diturunkan dari mereka. Ya, apa yang dianggap penting, apa yang dulu begitu mulia itu sudah diturunkan gitu ya, tidak lagi menjadi bagian mereka. Mahkota adalah dikatakan mahkota yang indah dan sekarang mereka diminta untuk mengakui dengan kerendahan hati bahwa semua ketenaran ya dan kehormatan mereka telah hilang, sehingga mau tidak mau satu-satunya yang mereka harus lakukan adalah bagaimana mereka duduk di tempat yang rendah. Karena apa? Karena tidak ada lagi yang tersisa untuk dikuasai. Ayat yang ke-19 saya akan bacakan, yang dikatakan, kota-kota tanah Negeb sudah ditutup gerbangnya, dan tidak ada seorang pun yang membukanya. Segenap Yehuda telah diangkut ke dalam pembuangan seluruhnya. Nah, kota-kota Negeb dikatakan wilayah selatan sudah berada di tangan sang penakluk ya, yaitu Nebukadnezar. Tidak ada seorang pun yang tersisa untuk membuka gerbang kota bagi mereka. Ya, oleh karena apa? Oleh karena mereka telah dibawa ke pembuangan. Nah, ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-27 Bapak Ibu kita bisa melihat bagaimana ini berbicara tentang penawanan dan aib Yehuda ya. Kita melihat di sini bagaimana umat diminta untuk mengarahkan mata mereka dan melihat siapa yang datang dari utara. Ayat yang ke-20 bisa dikatakan, layangkanlah matamu hai Yerusalem dan lihatlah ada orang-orang datang dari utara. Di manakah kawanan ternak yang diberikan kepadamu, kambing domba yang menjadi kemuliaanmu? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ini berbicara tentang bahwa mereka adalah orang Babilonia ya, mereka telah membawa perikawanan domba yang telah menghuni di Yerusalem sebelumnya. Ayat yang ke-21 di sana dikatakan, apakah yang kau katakan apabila diangkat menjadi kepalamu orang-orang yang kau perlakukan sebagai pacar, bukankah kesakitan akan menyergap engkau seperti halnya seorang perempuan yang melahirkan? Nah, mereka telah bersekutu dengan dunia ini ya. Mereka umat telah bersekutu dengan dunia ini dan sekarang bagaimana mereka menanggung akibatnya yang membawa malapetaka sehingga mereka saat itu berada di dalam kesusahan yang besar yang dibandingkan dengan kesusahan dikatakan seorang wanita ya saat dia melahirkan ya. Nah, mereka bertanya kepada diri mereka sendiri bukan dengan suara keras tetapi di dalam hati gitu ya. Mereka tidak berani mengucapkan dengan suara yang keras, tapi mereka menyatakan dalam hati mereka. Ayat yang ke-22 bisa dikatakan, dan apabila engkau bertanya dalam hatimu, mengapakah semuanya ini menimpa aku? Karena banyaknya kesalahanmu lah, maka disingkapkan ujung kainmu dan engkau diperkosa. Nah, dengan mengajukan pertanyaan itu membuktikan Bapak Ibu kebutaan mereka. Apa yang mereka pertanyakan secara tidak terucap. Ya di dalam hatimu dikatakan oleh firman Tuhan tadi. Mereka lupa bahwa Tuhan itu mengetahui. Bahwa Tuhan itu mendengar. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan.
Bagaimana Tuhan mengetahui hati mereka dan menjawab pertanyaan itu. Meskipun Tuhan tahu bahwa itu bukanlah pertanyaan yang datang dari hati yang sungguh-sungguh bertobat, semua yang mereka alami oleh karena besarnya kejahatan dan kesalahan yang mereka lakukan. Bagaimana Yerusalem itu dikatakan telah berlaku seperti seorang pelacur yang memalukan. Sungguh memalukan bagi seorang wanita jika hal itu terjadi kepadanya. Tentunya Bapak Ibu ya. Dan hal ini menunjukkan bagaimana Yerusalem yang kehilangan kehormatan dan rasa malunya, sehingga mereka juga harus diasingkan. Kemudian kita bisa melihat dalam ayat yang ke-23, Yeremia menggunakan sebuah contoh ganda ya dari alam untuk menunjukkan kecenderungan mereka yang tidak berubah untuk berbuat dosa. Ayat yang ke-23 di sana kan bisa dikatakan, dapatkah orang Ethiopia mengganti kulitnya atau macan tutul mengubah belangnya? Masakah kamu dapat berbuat baik, hai orang-orang yang membiasakan diri berbuat jahat? Nah, ini Bapak Ibu ya, satu hal yang sangat indah sekali ketika kita membaca bagian firman Tuhan ini, bagaimana Tuhan menunjuk pada kulit orang Ethiopia yang gelap dan kulit macan tutul dikatakan yang berbelang-belang ya, yang berbintik-bintik. Artinya apa di sini? Bahwa tidak mungkin bagi orang Ethiopia ataupun bagi macan tutul itu untuk mengubah kulitnya, ya. Demikian pula tidak mungkin bagi penduduk Yerusalem untuk mengubah habitnya, gitu ya, karakternya, mengubah kebiasaannya. Nah, ini bukan tentang kebejitan sifat dosa, Bapak ya, tetapi tentang mengerasnya, ya, pengerasan hati yang diakibatkan oleh hidup yang terus-menerus berbuat dosa. Nah, ini yang dinyatakan oleh Tuhan, ya. Karena apa? Yang Allah lihat, Bapak Ibu, bukan kepada satu tindakannya, tapi Allah melihat kepada apa ya, pada kedalaman hati kita, pada kedalaman pikiran kita. Ya, itulah yang membuat kita itu kemudian memutuskan untuk berbuat dosa. Mereka telah mengembangkan kebiasaan melakukan kejahatan sehingga mereka dikatakan tidak lagi tahu apa itu berbuat baik. Ya, segala kejahatan, segala hal yang buruk itu sudah menjadi karakter mereka. Ya, dan contoh ini mengingatkan pentingnya bagi kita, Bapak Ibu Saudara kasih, untuk apa? Untuk mengajarkan anak-anak kita sejak dini. Apa yang kita ajarkan adalah pengajaran dari kebenaran firman Tuhan tentang apa yang Tuhan kehendaki dari mereka. Nah, kejahatan yang tidak dapat diperbaiki dari umat Tuhan yang menyebabkan Tuhan mencerai-beraikan umatnya, Bapak Ibu ya, seperti sekam dikatakan diterbangkan angin di padang gurun. Kita melihat ayat yang ke-24, bisa dikatakan, aku akan menghamburkan mereka seperti sekam yang diterbangkan angin di padang gurun, ya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ini menjadi satu hal yang perhatian bagi kita, ya. Bagaimana ya Tuhan itu di awal tadi saya katakan dia tidak menyayangkan untuk membawa umatnya ke pembuangan. Ya, ayat yang ke-24 di sana dikatakan, aku akan menghamburkan mereka seperti sekam yang diterbangkan angin padang gurun. Ia akan melakukannya ya melalui bangsa Babel, bagian yang ia ukur pada mereka. Tuhan mengizinkan hal itu terjadi kepada mereka karena mereka dikatakan telah melupakan dia dan percaya kepada dusta. Kita melihat ayat yang ke-25 di sana dikatakan, itulah nasibmu bagianmu yang telah kuukur untukmu, demikianlah firman Tuhan, karena engkau melupakan aku dan mempercayai dusta. Bagian ini mengacu pada apa yang semula disediakan oleh Tuhan bagi mereka di tanah perjanjian, ya. Namun sekarang karena mereka berpaling dari Tuhan, maka bagian mereka sekarang adalah di tanah pembuangan. Apa yang terjadi pada umat Tuhan dikatakan, di pembuangan itu memperlihatkan aib mereka. Kehormatan mereka diambil daripada mereka. Ya, kebanggaan mereka itu telah dihancurkan. Kita melihat ayat yang ke-26. Aku pun juga akan mengangkat ujung kainmu sampai pada mukamu,
sehingga kelihatan auratmu. Ya, betapa dalamnya umat Tuhan itu telah jatuh ke dalam dosa. Dan mereka berperilaku dikatakan seperti kuda liar tanpa kendali. Nah, Bapak Ibu kita melihat di sini dalam ayat yang ke-7, 27 dikatakan zinamu dan ringkikmu, persundalanmu yang mesum di atas bukit-bukit dan padang-padang. Aku sudah melihat perbuatanmu yang keji itu. Celakalah engkau, hai Yerusalem. Berapa lama lagi hingga engkau menjadi tahir? Apakah bisa berkasih dalam Tuhan? Mereka tanpa kendali dikatakan mereka telah menuruti kebejatan dan pelacuran mereka itu adalah sebuah ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan. Mana mereka telah berpaling dari Tuhan untuk mencari keselamatan dari berhala-berhala bangsa di sekitar mereka. Ya, berhala-berhala ini mereka sembah dikatakan di bukit dan di padang. Yeremia bertanya-tanya, apakah Yerusalem tidak dapat dibersihkan? Apakah melihat realita dan kenyataan itu Yeremia bertanya dalam hatinya, apakah Yerusalem itu tidak bisa dipulihkan? Kita melihat ada kata celakalah engkau. Ini menunjuk kepada bentuk kenajisan mereka yang mendatangkan malapetaka atas diri mereka sendiri. Namun kata-kata terakhir dari ayat ini, Bapak Ibu Saudara kasih, adalah kata-kata harapan. Ya, apa pertanyaannya adalah berapa lama lagi engkau menjadi tahir? Menandakan bahwa situasi ini akan segera berakhir. Ada pemulihan besar yang Allah rancangkan kepada umatnya melalui pengorbanan Yesus Kristus yang memulihkan kita, yang mendamaikan kita, dan yang menyelamatkan. Kiranya Bapak Ibu, kita jangan terus-menerus mengeraskan hati kita. Mari kita memberikan hati kita dibentuk oleh firman, ya oleh Tuhan melalui firman-Nya, dan Roh Kudus boleh bekerja di dalam hati kita hari lepas hari untuk apa? Untuk menjadikan kita milik kepunyaannya ya. Dan ini menjadi satu hal yang anugerah yang besar bagi kita melihat bagaimana Tuhan ya selalu memberikan kesempatan. Tuhan itu selalu memberikan kepada kita waktu. Tuhan itu selalu memberikan kepada kita uh, hal yang dapat membawa kita kembali kepada Tuhan. Tapi kekerasan hati manusia, ya, tidak membuat manusia untuk berpaling kepadanya, tidak membuat manusia kembali kepada jalan-jalan Tuhan. Tapi kita melihat ya ada banyak orang yang memutuskan untuk tidak lagi setia kepada Tuhan, untuk hidupnya yang penting sudah menjadi orang Kristen. Tetapi kita yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, biarlah kita boleh dengan sungguh-sungguh memperhatikan. Kita boleh dengan sungguh-sungguh menyadari bahwa anugerah Tuhan itu sungguh-sungguh harus kita hargai. Anugerah Tuhan itu sungguh-sungguh harus kita mengerti dan pahami dalam. Kiranya Bapak Ibu Tuhan memberkati kita semua dan menolong kita untuk mengerti hari demi hari akan apa yang Tuhan inginkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur pada siang hari ini kami sudah belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh semakin menolong kami untuk kami mengenal Tuhan dan mengenal diri kami, sehingga kami boleh tahu diri dalam menjalani kehidupan di dunia ini, berjalan bersama dengan Tuhan setiap hari, sehingga hidup kami boleh terus memuliakan hamba-Mu dan berkati kami semua ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, udah ya. Sudah ya, sudah.
Udah. Ini and waiting for all ya berarti. Oh ya wes.